الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Ali Imran. Juz 4. Ayat 92, tafsirnya. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian, artinya pahalanya, yaitu surga, sebelum kamu menafkahkan atau menyedekahkan sebagian dari apa yang kamu cintai, berupa harta bendamu, dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, dan akan membalasnya. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda mengakui diri Anda dalam agama Ibrahim, padahal ia tidak memakan daging unta dan susunya, maka turunlah ayat berikut. Ayat 93, tafsirnya. Semua makanan halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub atas dirinya, yaitu unta yang ditimpa penyakit pada urat nadinya. Ia bernazar, jika hewan itu sembuh tidak akan dimakannya, maka haramlah hukumnya bagi mereka sebelum Taurat diturunkan. Hal ini terjadi sesudah Ibrahim sedangkan pada masanya sendiri tidaklah haram sebagaimana yang telah diakuinya. Katakanlah kepada mereka, ambillah Taurat lalu bacalah, agar nyata benar atau tidaknya ucapanmu itu jika kamu orang-orang yang benar dalam masalah tersebut. Mendengar itu, mereka pun kebingungan dan tak pernah mengemukakan Taurat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Ayat 94, tafsirnya. Maka barang siapa yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah sesudah itu, setelah terbukti bahwa diharamkan unta itu ialah dari pihak Yakub, bukan di masa Ibrahim, mereka orang-orang yang aniaya, artinya melampaui batas kebenaran hingga jatuh dalam kebatilan. Ayat 95, tafsirnya. Katakanlah, benarlah Allah dalam soal ini, sebagaimana juga dalam segala soal yang diberikannya, maka ikutilah olehmu agama Ibrahim yang saya anut, yang lurus, yang meninggalkan semua agama untuk memeluk agama Islam, dan tidaklah dia termasuk golongan musyrik. Ketika mereka mengatakan bahwa kiblat mereka lebih awal dari kiblat kaum muslimin, turun pula ayat berikut. Ayat 96, tafsirnya. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun, untuk tempat ibadah bagi manusia di muka bumi ialah yang terdapat di Bakkah. Memakai huruf Bak, sebagai nama lain dari Mekah. Dinamakan demikian karena Ka'bah mematahkan leher orang-orang durhaka lagi aniaya. Baitullah ini dibina oleh malaikat sebelum diciptakannya Adam, dan setelah itu baru dibangun pula Masjidil Aqsa, dan jarak di antara keduanya 40 tahun, sebagai tersebut dalam kedua hadis sahih. Pada sebuah hadis lain disebutkan pula bahwa, Ka'bah lah yang mula-mula muncul di permukaan air, ketika langit dan bumi ini diciptakan sebagai buih yang putih, maka dihamparkanlah tanah dari bawahnya, diberi berkah, hal dari alat tadi, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam, karena ia merupakan kiblat mereka. Ayat 97, tafsirnya. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim, yakni batu tempat berpijaknya Ibrahim sewaktu mendirikan Baitullah itu. Kedua telapak kakinya meninggalkan bekas padanya sampai sekarang, dan tetap sepanjang zaman walaupun pemerintahan yang berkuasa sudah silih berganti. Di antaranya pula, dilipat gandakannya pahala kebaikan bagi yang sholat di dalamnya, dan burung tidak dapat terbang di atas Ka'bah, dan barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia, artinya bebas dari ancaman pembunuhan, keaniayaan dan lain-lain. Mengerjakan haji di Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah. Ada yang membaca hajja, dengan makna menyengaja. Lalu, sebagai badal dari manusia, ialah yakni orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya, yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditafsirkan dengan adanya perbekalan dan kendaraan, menurut riwayat Hakim dan lain-lain. Barang siapa yang kafir terhadap Allah, atau terhadap kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya terhadap seluruh alam, artinya tidak memerlukan manusia, jin dan malaikat, serta amal ibadah mereka. Ayat 98, tafsirnya. Katakanlah, hai ahli kitab, kenapa kamu ingkar akan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan, hingga akan memberinya balasan. Ayat 99, tafsirnya. Katakanlah, hai ahli kitab, kenapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah dan dari agamanya, orang-orang yang beriman melalui pendustaan kalian terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyembunyikan sifat-sifatnya. Kamu mengharap dan menghendaki agama itu menjadi bengkok. Sebenarnya, lafat iwaja, itu kata benda tetapi berarti sebagai kata sifat, artinya, bengkok atau menyimpang dari kebenaran. Padahal kamu menyaksikan dan mengetahui bahwa agama yang lurus lagi diridhoi, seperti yang tercantum dalam kitab sucimu, ialah agama Islam. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan berupa kekafiran dan mendustakan. Dia sengaja menangguhkan kamu sampai saatmu nanti buat menerima ganjaran dan balasannya. Ayat berikut diturunkan tatkala beberapa orang Yahudi lewat pada sebagian orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka berang melihat kerukunan mereka, lalu mereka bangkit-bangkitkan fitnah yang terjadi di antara mereka di masa jahiliyah, sehingga mereka pun bersengketa, bahkan hampir bunuh-bunuhan. Ayat 100, tafsirnya. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Ayat 101, tafsirnya. Mengapa kamu menjadi kafir? Pertanyaan sebagai celaan dan membangkitkan keheranan, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh, atau mengikuti, agama Allah,
maka sesungguhnya ia telah dibimbing ke jalan yang lurus. Ayat 102. Tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, yaitu dengan menaati dan bukan mendurhakai, mensyukuri dan bukan mengingkari karunia-Nya, dan dengan mengingat serta tidak melupakannya. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah yang sanggup melaksanakan ini? Maka ayat ini pun dinasak dengan firman-Nya, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat 103. Tafsirnya, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, maksudnya agamanya, kesemuanya dan janganlah kamu berpecah belah setelah menganut Islam, serta ingatlah nikmat Allah, yakni karunia-Nya kepadamu, hai golongan Aus dan Khazraj, ketika kamu sebelum Islam bermusuh-musuhan, maka dirukunkannya, artinya dihimpunnya di antara hatimu melalui Islam, lalu jadilah kamu berkat nikmat-Nya bersaudara dalam agama dan pemerintahan, padahal kamu telah berada di pinggir jurang neraka, sehingga tak ada lagi pilihan lain bagi kamu kecuali terjerumus ke dalamnya dan mati dalam kekafiran, lalu diselamatkannya kamu daripadanya, melalui iman kalian. Demikianlah, sebagaimana telah disebutkannya tadi, Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya kamu beroleh petunjuk. Sadaqallahul azim.